Pak Firly ini punya track record yang buruk, Pak. Oke. Nah, saat beliau menjadi sebelum menjadi pimpinan KPK, beliau kan pernah menjadi deputi penindakan di KPK. Oke. Saat itu saya kan sama Bang Novel dulu kan sebagai pengurus wadah pegawai, Bang Novel ketua, saya sekjen. Gitu kan. Kita sempat melaporkan berapa kali pelanggaran yang beliau lakukan. Mulai dari pembocoran dokumen, bertemu pihak berperkara, sampai pernah kita juga bikin petisi, penyelidik dan penyidik membuat petisi kepada pimpinan KPK, Pak Agus Raharjo dan kawan-kawan, agar memproses deputi penindakan saat itu, Firly, namanya waktu itu Firly, bukan Firly Bahuri. Firly Bahuri ini saat jadi pimpinan KPK. Oh, dulu cuma Firly? Firly saja. Pak Firly ini, kita menduga membocorkan kasus-kasus yang saat itu dalam proses penyelidikan, yang terkait dengan, kalau kita kan ada dua Pak, penyelidikan tertutup dan penyelidikan terbuka. Kalau tertutup ini kan OTT, outputnya. Nah, waktu itu kita duga banyak OTT bocor yang diduga dilakukan oleh yang bersangkutan. Nah, setelah itu Pak Firly kan sebenarnya waktu itu kan hasil DPP, Dewan Pertimbangan Pegawai, Pak Firly itu harusnya dihukum. Tapi waktu itu oleh pimpinan KPK sebelumnya itu, Pak Agus Raharjo dan kawan-kawan, memilih untuk mengembalikan, sehingga tidak ada catatan pelanggaran. Berarti Pak Agus Raharjo takut sama Firly ya pada saat itu? Bisa jadi, Pak. Nah, mudah-mudahan didengar Pak Laude ini. Iya, Pak Laude, Pak Saud, Bu Basaria, semua bertanggung jawab. Nah, setelah itu, beliau akhirnya bisa terpilih secara aklamasi oleh Komisi 3. Bayangkan 56 anggota DPR Komisi 3 memilih Firly Bahuri. Ya, dia sudah rebranding, Pak. Gak hanya Firly namanya, ditambahkan tapi ada Bahuri. Nah, 56 semua memilih Pak Firly. Dan akhirnya dia terpilih menjadi pimpinan KPK. Nah, saat menjadi pimpinan KPK masih terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran, Pak. Di antaranya itu soal helikopter. Bapak tentu masih ingat ya? Betul, yang kita helikopter. Nah, terus ada juga pelanggaran terkait dengan bertemu dengan pihak berperkara. Siapa itu dia ketemu? Pernah bertemu Lukas NMB. Wih, gila. Siapa lagi? Ya, padahal kan pimpinan KPK kan jelas ya, Pak ya. Tidak boleh bertemu dengan pihak berperkara dengan alasan apapun. Bahkan pihak-pihak terkait, bukan pihak saja terkait. Nah, itu jelas. Tapi dia punya argumentasi lain. Nah, terus ada juga yang kasus SDM yang sempat viral. Ya, Bapak dan kawan-kawan melaporkan dulu ke Dewas dan juga melaporkan ke Polda Metro. Nah, itu juga belum jelas nih ujungnya kemana. Lalu hari ini, saat ini kita mendapat informasi kemarin Pak Syahrul Yassin Limpo diperiksa Polda terkait dengan dugaan pemerasan. Nah, ini ya kalau saya dengan track record ini, kita kan bicara menilai orang bukan dari omongannya ya, Pak ya. Track recordnya ya? Track record. Rekam jejaknya? Rekam jejak. Kalau omongan ya Pak Firly membantah. Kita lihat juga kemarin, Pak ya, dia membantah. Membantah tidak menerima serupiah pun. Mungkin benar, nggak menerima serupiah. Mungkin bentuknya dolar kali, Pak. Ini dugaan, Pak ya. Jangan dulu, duit yang didapat di rumah dinas itu duit dolar ya? Ya, kalau untuk Firly kan bentuknya ada yang rupiah, ada dolar katanya ya. Apakah kira-kira duit itu yang kita duga itu akan diberikan kepada pimpinan KPK, diduga? Bukan duit itu? Itu saya nggak tahu, Pak. Karena ini faktanya ini kan menarik nih, Pak. Jadi kasusnya Pak SYL dengan kasusnya Pak Firly ini menarik, Pak. Pak SYL ini diduga melakukan pemerasan. Pak SYL bersama dan kawan-kawan diduga pemerasan kepada bawahannya untuk penempatan jabatan. Oh, jadi SYL diduga dan kawan-kawan melakukan pemerasan ya? Untuk penempatan jabatan di Kementerian Pertanian. Oh, jadi misalnya kalau ada orang mau jadi dirjen, direktur harus bayar? Harus setor. Ke menterinya? Atau kapanpun dia butuh duit, diminta harus di store. Itu kan pemerasan, Pak ya. Kasus ini berjalanlah di KPK. Dalam perjalanannya ada fakta lain yang kita ikuti juga kan dari pemberitaan bahwa Pak SYL diduga diperas oleh Firly. Oh, menarik. Jadul. Jadi pemeras diperas. Ini seperti apa ya, Pak ya, kalau kita lihat di hutan itu ada rantai makanan. Jadi predatornya bertingkat, Pak. Jadi menarik nih konstruksi hukum yang dibangun oleh Bung Aulia sebagai orang yang berpengalaman. Jadi SYL diduga dan kawan-kawan ya, dan kawan-kawan di Kementerian Pertanian diduga memeras ya, melakukan pemerasan. Kemudian SYL diduga diperas oleh Firly selaku penegak hukum nih, Pak. Firly di sini, Firly individu atau Firly dalam kawan-kawan diduga? Diduga. Bisa jadi kalau saya menduganya
Ya bisa jadi tidak sendiri, Pak. Oh, tidak Karena kan pimpinan KPK kolektif kolegial, atau Pak Firly berani main sendiri Tapi tanpa kan sepengetahuan temannya. kalau masalah duit tidak kolektif kolegial. Bisa jadi kalau masalah duit nggak kolektif kolegial. Iya. Oke, jadi itu yang menarik ya. Jadi kasus korupsi di Kementerian Pertanian itu sih bagaimana sih sebenarnya? Apa aja situ? Pemerasan, korupsinya bentuknya apa? Pemerasan, suap, gratifikasi atau apa? Kalau saya dari rilis yang disampaikan oleh jubir KPK, saya kan pasal yang disangkakan adalah pemerasan dan gratifikasi, Pak. Dan juga mungkin TPPU kali ya, disandingkan dengan TPPU. Karena itu ada aliran ya, ada aliran uangnya. Nah, kalau konstruksinya adalah pemerasan, berarti kan ada pihak yang diperas, dan hal ini ada keadaan memaksa dari pihak-pihak yang diperas itu sehingga dia tidak punya kemampuan untuk menolak atau melawan, mungkin perintah jabatan atau perintah langsung atasan. Nah, jadi mungkin anak buah tidak berani melawan atasannya seperti begitu. Saya duga seperti itu. Karena kan pasal yang disangkakan itu, Pak ya, kita bisa merekonstruksi ya kira-kira seperti apa kejadian sebenarnya. Nah, dari sana sebenarnya kan itu korupsi biasa kalau menurut saya, Pak. Kita berkali-kali melakukan OTT, Pak ya, terutama kepala daerah ya. Iya, begitu modusnya. Modusnya itu, kepala daerah kan modus korupsinya nggak jauh-jauh dari promosi, mutasi, rotasi, terus juga pengadaan barang dan jasa, ya habis itu perizinan. Kan kalau kepala daerah kan cuma 3 itu jenis korupsinya. Jadi di Kementerian Pertanian ini berkaitan juga dengan jual beli jabatan ya? Jual beli jabatan. Kalau dari apa yang dijelaskan oleh jubir KPK, saya menduga seperti itu. Jadi itu yang terjadi ya, itu yang disangkakan. Kalau jual beli mungkin lebih lagi seperti suap menyuap, Pak ya. Kalau jual beli kan ada transaksional. Tapi kalau saya melihat ini ada tekanan. Misalnya kamu kalau nggak store kamu dipecat. Itu yang dilakukan Mentan. Saya menduga seperti itu, karena pasal yang disangkakan pemerasan. Pasal 12. Jadi memaksa ya? Memaksa. Jadi orang yang dipaksa tidak punya kekuatan untuk menolak ya? Ya, kalau dia menolak, dia akan menerima implikasi sesuatu atau sanksi sesuatu. Misalnya diberhentikan, dirotasi, diberhentikan, dipindah. Jadi dalam keadaan tertentu, orang ini tidak punya kemampuan untuk menolak ya perintah dari atasannya. Menarik. Tadi konstruksinya Bung Aulia, ini pemerasan akhirnya juga diperas juga ya oleh diduga diperas juga oleh jadi pimpinan KPK. Ya, tukang peras diperas lagi gitu ya. Peras-perasan nih gitu. Kayak hukum rimba, Pak ya. Kayak hukum rimba ya. Jadi begitu kalau analisanya Bung Aulia lihat ya. Siapa? Bung Aulia, ini kan tadi Bung Aulia bilang waktu di dalam itu sering bocor. Ada kasus yang kadang-kadang kasus OTT itu bocor. Ketika bocor itu berarti kasus itu menjadi tidak bisa lagi ditindak lanjut ya? Ya betul, Pak. Dulu yang kami alami itu ketika terjadi kebocoran masif ya penyelidikan, Pak ya. Kan kita kan bingung ya ketika kita melakukan penyelidikan, kan kita melakukan penyadapan atas orang-orang yang diduga terlibat. Ya, Pak ya. Itu biasanya kita tahu kenapa itu bocor, itu terlihat dari pola komunikasi, Pak. Bahkan juga di komunikasi pun sering muncul ganti nomor, dipantau 3 huruf, dipantau kuningan, ada kode-kode seperti itu, Pak. Didengar ya bahwa kita lagi dipantau nih kuningan, berarti bocor nih. Bocor. Ya, banyak itu waktu itu terjadinya cukup masif, makanya kami waktu itu melaporkan kepada pimpinan KPK waktu itu. Dan waktu itu kami di penyelidik dan penyidik yang biasa menangani kasus-kasus penyelidikan di kasus-kasus terkait dengan OTT, kami menduga pelakunya adalah Firly pada saat itu selaku Deputi Penindakan. Jadi berarti ini bukan hal yang pertama ya kalau menurut Bung Aulia ya kejadian ini. Makanya saya nggak kaget, Pak. Makanya ketika ada informasi media kemarin, Mentan SYL diperiksa di Polda Metro terkait dengan dugaan pemerasan, saya tidak terkejut, Pak. Karena sudah punya, ini hanya soal waktu yang membuktikan, atau ini takdir Allah saja yang akan membuka tabir selama ini menutup apa yang terjadi di KPK atau apa yang dilakukan oleh pimpinan KPK.